di atas memberi kalau kita meminta-minta, tak ada usaha. Selama ini diajarkan idza qudiyatish shalah, kalau kamu sudah selesai melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadillah, carilah karunia Allah. Habis selesai sholat, karunia yang mana mau dicari? Orang PHK, pensiun, dirumahkan, tak ada usaha. Tapi sekarang jangan heran nanti kalau ustaz-ustaz Mas Puro begitu selesai sholat langsung hilang, berarti dia sudah kembali ke Yolala Mas Puro. Nah ini usaha-usaha ini semuanya terkait dengan masalah harta. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat sholat. Ayat yang paling detail dalam Quran bukan tentang ayat puasa. Ayat puasa cukup satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling penting, paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu menjalin transaksi utang-piutang sampai batas waktu tertentu, tulislah. Ayat yang paling panjang dalam Quran tentang ayat duit. Ayat yang paling detail dalam Al-Quran. Tak ada dalam Quran salat zuhur 4 rakaat tidak bersuara, salat maghrib 3 rakaat 2 bersuara, 1 tak bersuara, salat isya 4 rakaat 2 bersuara, 2 tak bersuara, salat subuh 2 rakaat bersuara pakai kunut. Tak ada dalam Quran, cukup dalam hadis Nabi. Tapi tentang masalah detail 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 1/8 adalah ayat tentang materi, tentang duit, yaitu ayat tentang warisan. Oleh sebab itu kalau ada orang Islam mengatakan ekonomi tidak penting, maka ekonomilah yang paling penting. Dengan ekonomi politik bisa bangkit, dengan ekonomi masjid bisa dibangun, dengan ekonomi umat menjadi semangat. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis setipis kulit bawang. Maka salah satu usaha adalah membangkitkan ekonomi umat dengan belanja ke Yolala Mas Puro. Dunianya selamat, akhiratnya dapat insya Allah. Kalau kau kejar akhirat, maka dunia akan bersimpuh sujud di bawah tapak kakimu. Tapi kalau dunia yang kau kejar, akhirat pasti melayang. Jadi nanti kalau melihat Yolala Mas Puro, apa sebenarnya yang target dicapai oleh Yolala Mas Puro? Rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Tapi rezeki yang tidak diusahakan tidak akan mungkin dapat. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah, kita berkeyakinan bahwa ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Usaha yang dilakukan hari ini adalah sunnah, karena kita bukan golongan ahlul bid'ah wal dhalalah. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Mas Puro mesti buka Yolala Mas Puro? Karena disitulah diajarkan fikih muamalah. Kenapa Mas Puro membuka Yolala Mas Puro? Karena disitulah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kenapa Yolala Mas Puro membuka Yolala Mas Puro? Kenapa mesti dibuka oleh Ustaz Mas Puro? Karena mereka ingin meningkatkan ekonomi umat. Bisa jawab? Jawab. Tak bisa jawab? Dengar rekamannya. Maka insya Allah ini dapat menyelamatkan kita semua dari kefakiran, kemiskinan, sehingga umat ini bangga menjadi seorang muslim, sehingga umat ini terjamin makanannya. Kalau sudah terjamin makanannya, maka doanya dikabulkan Allah. Atib mata'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.